Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Postas Babatas. Di kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang studi humanities. Apa sih humanities itu? Kemudian apa sih pengertian dari humanities itu? Kemudian apa fungsinya? Kemudian untuk apa belajar humanities ya? Itu jadi banyak orang yang bingung ketika dikatakan humanities yang mempelajari tentang manusia. Maksudnya konkretnya tidak tahu seperti apa yang akan dipelajari. Jadi mungkin kalian yang baru-baru pilih jurusan yaitu kan, ini sangat membantu. Video ini mungkin bisa membantu kalian untuk mengetahui lebih lanjut apa sih poin-poin yang dipelajari dalam humanities dan tujuannya untuk apa, dan apa sih esensialnya kita untuk mempelajarinya. Yang pertama harus diketahui bahwa kita lihat dulu dari humanities. Humanities itu yang berarti dari humanities itu dari bahasa Latin. Saya udah siapin sedikit materinya. Kemudian humanities itu berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti manusia, itu humanus, jadi yang berarti manusia. Jadi selain itu tujuan dari untuk mempelajari humanities itu adalah untuk memanusiakan manusia, jadi membuat manusia itu lebih manusiawi lagi. Jadi pokoknya dalam poin bahwa mempelajari ilmu humanitisnya ini yaitu ilmu yang bersangkutan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup nilai etika, logika, dan juga estetika, kepercayaan, dan juga fenomena. Jadi kalau misalkan ngomong humanities itu kita luar lingkupnya sangat besar sekali, yaitu semua hal yang bersangkutan dengan manusia. Jadi bagaimana ilmu humanities ini mengkaji tentang mengkaji tentang bagaimana manusia ini lebih layak menjadi manusia, maksudnya lebih manusiawi lagi. Jadi dia harus dengan mempelajari ilmu ini kita dalam berkehidupan itu lebih memahami orang lain, lebih matang emosionalnya, lebih logika dalam menyikapi hal-hal yang ada di sekeliling kita, baik itu fenomena yang berada di dalam kehidupan kita. Kemudian untuk apa sih kita mempelajarinya? Yang pertama itu yaitu workplace skill, yaitu untuk skill tempat kita bekerja, yaitu maksudnya dalam konteks ini adalah ketika kita memahami manusia, memahami yaitu tentang studi manusia, kita bakalan mengetahui apa sih yang bisa kita kerjain gitu, apa sih yang harus dikerjain di saat ini, di dalam kondisi ini. Kemudian sikap seperti apa yang harus dikeluarkan, kemudian bersikap seperti apa sih yang cocok untuk di suatu situasi seperti ini, dan ketika berhadapan dengan siapa, apalagi dalam ruang lingkup bekerja. Kemudian yang kedua itu life skill, yaitu skill untuk hidup. Jadi ketika ngomong humanities itu tidak hanya mempelajari tentang manusia itu sendiri, kenapa manusia bisa bersikap seperti ini dan lain sebagainya, tapi juga skill untuk hidup. Jadi pas kita memahami ilmu-ilmu humanities, kita dalam menjalani hidup itu akan lebih mudah karena kita memahami apa sih manusia itu seperti apa sih, poin-poin yang bersikap manusia itu seperti apa sih. Jadi kita mudah menyesuaikannya dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar. Kemudian global perspektif ini, yang dimaksud global perspektif adalah ketika kita menghadapi orang-orang yang berbeda dengan budaya atau berbeda culture dengan kita akan mudah memahaminya. Kenapa misalkan ada orang yang kenapa dia memandang minum-minuman itu sesuatu yang biasa saja dan itu sesuatu yang baik bagi mereka. Itu mungkin di budaya-budaya seperti Korea itu merupakan sesuatu yang maksudnya tidak dianggap sebagai menyalahi etika ataupun sesuatu aturan budaya. Tapi kalau misalkan di daerah kita, misalkan di daerah Indonesia, di beberapa provinsi Indonesia itu dianggap sesuatu yang
tidak apa namanya itu tidak etis untuk dilakukan. Itu bukan perbuatan yang baik seperti itu, karena akan bikin beberapa kemudaratan seperti itu. Tapi dan seperti ini, ketika ada orang bersikap seperti itu dan memiliki nilai-nilai seperti itu, kita orang yang memiliki atau mempelajari ilmu hermeneutis, kita bisa memahami bahwa itu budaya mereka ini kontekstual budaya gitu. Ya, seperti ini akhirnya kita tidak salah bersikap kepada orang lain. Gitu, seperti itu. Kemudian beauty and history of human experience. Jadi ketika kita ngomong humanities juga, kenapa kita harus mempelajari ilmu humanities? Salah satunya yaitu untuk beauty and history of humanities experience. Jadi kita juga mempelajari bahwa sesuatu estetika dan juga sejarah tentang manusia dan pengalaman-pengalaman di dalam sejarah tersebut. Jadi untuk apa kita pelajari hal tersebut? Karena manusia ini memiliki sikap-sikap yang cenderung berubah-ubah. Akhirnya ketika kita mempelajari histori dan tentang pengalaman manusia ini bisa menjadi patron ataupun bisa menjadi asupan gizi untuk kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Misalkan mempelajari studi tentang konflik dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ini contohnya, misalkan mempelajari tentang konflik, misalkan ada suatu daerah ada konflik, kemudian dipelajari bagaimana sih mereka menyelesaikan konflik tersebut. Dan ini jika terjadi konflik di kemudian hari di masa depan, ini akan bisa menjadi tolak ukur ataupun menjadi contoh patron untuk seperti ini loh, bisa diwacanakan, bisa diperkirakan solusi-solusi yang tepat untuk diambil ke konflik yang terjadi masa depan itu. Seperti itu. Kemudian mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Selalu cek video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk memberi dukungan dengan cara like, subscribe, dan komen di bawah. Jika kalian ingin bertanya apapun tentang humanities, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti mungkin akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.